Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama melaksanakan doa. Untuk doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 4. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, Bapak akan membacakan apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa pergerakan nasional. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lain dengan benar. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Pengertian masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yakni yang pertama masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Yang kedua, masa awal radikal, yaitu pada tahun 1920 sampai 1927-an. Dan yang ketiga, masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Yang pertama, masa awal kemerdekaan nasional pada tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Insight Party atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo bersama kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah anak-anak, di sini ada tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo. Salah satunya yang pertama adalah Sutomo, ini fotonya. Yang kedua RM Guembrek. Dan yang ketiga Gondo Suewarno, ini fotonya sudah ada. Dan masih banyak yang lainnya. Itu merupakan pendiri-pendiri Budi Utomo. Yang kedua, masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif
atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau disebut PI, Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga adalah masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Untuk materi selanjutnya, Bapak akan membacakan sebuah teks yaitu tentang sejarah Sumpah Pemuda. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jongenlingen, Bonn. Rapat pertama yaitu pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen, Bonn atau KJB Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan di gedung Ostjava Bioskop. Rapat kedua yaitu pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Ostjava Bioskop. Membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Warelan dan Samarmidi Mangunkaskoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesiae Klubus Keramat. Pada sesi berikutnya, Suenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum Kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta Kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga,
kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Keragaman suku di Indonesia. Adanya Sumpah Pemuda menyatukan pemuda-pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan golongan. Perbedaan antara suku satu dengan suku yang lainnya antara lain terletak pada bahasa, adat istiadat, dan sistem kekerabatan. Berikut beberapa yang membedakan suku bangsa. Yang pertama, perbedaan bahasa. Di setiap daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Tetapi bahasa nasional bangsa kita yaitu adalah bahasa Indonesia yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tinggal di daerah kita, berarti kita menggunakan bahasa daerah kita. Tapi kalau kita di daerah orang lain, berarti kita mengikuti bahasa daerah lain. Kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti bahasa daerah lain, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai kita tidak bisa, kita ditinggal tempat orang lain, terus kita berbahasa yang kasar, tidak boleh. Kalau tidak bisa ya kita menggunakan bahasa daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita memiliki bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh bangsa kita, yaitu seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Terus perbedaan logat bahasa. Nah, setiap daerah-daerah itu memiliki logat bahasa yang berbeda. Misalkan kalau logat di Jawa Barat, itu logat Sunda, itu berbeda dengan orang Jawa, yaitu ya bahasa ngomong itu berbeda. Logatnya pasti berbeda. Kalau orang Jawa itu kelihatan, kalau ngomong bahasa Indonesia tuh kelihatan medoknya gitu. Nggak kelihatan, maksudnya kelihatan bahwa itu orang Jawa gitu. Kalau orang Jawa itu mesti kelihatan ngomong Jawa, bahasa Indonesia itu medok sekali. Nah, itu. Terus perbedaan ciri fisik ya, itu contohnya adalah di bagian misalkan bentuk badan kita, misalkan ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Nah itu merupakan ciri fisik ya. Terus melalui wajah ya, misalkan wajah kita uh, memiliki muka yang putih, terus muka yang hitam. Nah itu merupakan suatu perbedaan dari ciri fisik ya. Terus dilihat dari rambut ya, juga ada yang rambut ikel, ada yang rambut keriting, ada yang rambut panjang dan sebagainya. Itu merupakan perbedaan ciri fisik. Terus perbedaan adat istiadat. Setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai adat-adat yang ada di daerah itu kita tidak pernah menghargai atau menghormati. Misalkan kita tinggal di Jawa Barat, berarti kita harus mengikuti adat istiadat yang ada di Jawa Barat. Kita tidak boleh seenaknya, ya. Kita tidak boleh hidup seenaknya sendiri. Kita harus mengikuti adat-adat yang ada, ya. Kita harus mengembangkan kesenian dan budaya kita, ya. Budaya kesopanan kita di negara Indonesia itu udah terkenal dengan budaya sopan santunnya. Pada saat ketemu sama orang, menyapa, senyum. Nah, itu sungguh luar biasa. Nah, itu harus kita kembangkan. Harus kita lestarikan. Ya. Kita buktikan bahwa bangsa kita itu sangat luar biasa. Ya, kepada bangsa-bangsa lain. Kita harus membuktikan itu. Jangan atas dasar perbedaan terus kita bentrok. Kita saling selisih. Nah, itu tidak boleh. Justru perbedaan itu menjadikan suatu kekuatan bagi kita. Tuh ya. Semoga itu bisa bermanfaat anak-anak. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, di sini seperti biasa, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran,
ada evaluasi pembelajaran, dan di sini ada 5 soal. Nanti anak-anak boleh disalin di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu dikerjakan lalu dikumpulkan ke sekolah. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar, dan belajar. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semangat dalam belajarnya. Semangat. Be happy.